Hai guys, selamat bertemu kembali dengan kami. Saya Amir dari PT SVI Suara Visual Indonesia dan ini Pak Tim. Halo. Halo Pak Tim, ini dari The Collective. Collective Church Ya. di Pondok Indah. Teman-teman, kita lagi mau review ngobrol bareng nih sama Pak Tim mengenai teknis dari multimedia yang pengembangannya luar biasa canggih gitu. Makanya untuk itu Pak Tim siap untuk memberikan clue-clue apa sih gitu ya Pak ya. Pasti siap. Ya, nah kita ikuti ya video-video berikutnya ya. Sebentar kita akan lanjut. Bye. Halo guys, apa kabar? Ketemu kembali nih. Saya lagi sama Pak Tim nih. Kita mau review tentang multimedia system, bahkan Instalasi. sampai ke audio. Bukan hanya multimedia system saja, tapi nanti Pak Tim akan menjelaskan apa sih perlunya begitu. Dan bagaimana mendesain satu sistem yang baik sehingga bisa terintegrasi Pak, terintegrasi dengan baik gitu guys. Jadi Pak Tim begini Pak Tim, mungkin orang berpikir kalau cuman LED aja, semua orang tinggal beli di toko atau vendor pasang beres, that's all. Tapi kebanyakan tuh sistem yang dibangun itu salah ya. Jadi ketika dia udah beli barang sesuatu, tiba-tiba oh nggak update ini nggak bisa komunikasi dengan ini. Nah di sini justru saya ngajak teman-teman nih kita kenalan sama Pak Tim. Ya, Pak Tim akan jelaskan basic yang fundamental untuk membangun satu multimedia apa dulu sih gitu. Supaya nanti ngembanginnya kalau kita bangun rumah tuh tiang pancangnya udah bener bro. Kalau tiang pancangnya salah dirubuhin lagi kan sayang. Ya silakan Pak Tim, gimana nih? Oke, nama saya Tim. Saya bagian dari The Collective Church. Yes. Untuk bagian production, music, multimedia. Nah, kita di sini lagi di panggung, ada LED di belakang. Kita sih bayangkan emang apa visual base, dari lighting juga, moodnya selalu kayak apa harus in karakter sama apa yang kita lagi yang di panggung gitu lah. Iya. Terus kita juga emang sistem di sini tuh lebih integrasi. Jadi dari pemusik di panggung, multimedia di belakang, semua tuh ngobrol. Jadi kalau udah jalan kita mulai main tuh udah visualnya jalan, liriknya jalan, patch audio semua jalan. So ya emang dari awal sih challenge juga sih untuk dari yang apa yang konvensional untuk berubah ke situ. Iya itu emang apa harus edukasinya lumayan tinggi, tapi menurut saya sih ya fun ya. Seru juga. Seru ya. Nah guys, apa betul kan saya bilang nggak rugi kita kenalan sama Pak Tim. Kenapa? R&D-nya bro itu aduh butuh takes time lama banget. Kemudian butuh yang namanya spend money buat nyoba, gagal ganti gimana caranya sampai the best system. Nah sekarang kita kan udah dapat pakan nih, nanti tinggal kita jelasin bagaimana caranya membangun yang bener supaya nanti si pemusik dengan singer bahkan worship leader itu komunikasinya lancar. Sistem sudah ada. Kemudian juga nah kalau lihat tuh, nah itu ada yang namanya stage monitor canggih. Jadi pesan apapun yang di stage itu bisa disampaikan. Ya di sini kita juga lagi apa mulai launching sejak pandemi kan kita udah mulai lagi untuk ada kebaktian yang orang datang. Terus kita juga udah mulai tapi digabung sama online juga. Berarti gitu. Double ya. Jadi online plus offline. Hybrid. Hybrid service. Oh iya, berbaca saya. PI itu Pondok Indah Hybrid Service. Jadi ini The Collective di Pondok Indah. Kalau teman-teman mau kenalan Pak Tim buat mau beribadah, silakan datang di The Collective Church. Seru. Jadi seperti itu teman-teman. Kita sih punya kerinduan nih sama Pak Tim. Kita mau bikin nanti kita ketemu bareng ketika mungkin kita aturnya dengan protokol terbaik seperti apa. Kita mau saling memberkati kalau bro and sis punya pengalaman yang mungkin lebih dari kami. Kami dengan senang hati menerima saran tersebut. Tetapi yang kita mau lakukan adalah mulai dari kami dulu. Itu kata Alkitab kan begitu tuh, mulai dari kami dulu. Kami mau memberkati dengan ya sistem visual, kemudian sistem multimedia, audio, berbicara tentang musik, bagaimana komunikasinya, bukan bahasa
manusia saja, tetapi bahasa dari teknik. Tapi emang kalau di sini emang kita teknologi nge-support sih, tapi kita juga dengan teknologi itu kalau emang kita nggak tahu cara buat ngegarapnya, itu susah juga kan. Jadi kayak barang banyak tapi nggak tahu cara makanya. Emang kita juga di sini emang maksimalin barang-barang yang kita emang udah kita teknologi yang udah punya, nah kita maksimalin untuk caranya gimana pakai itu semaksimal mungkin. Jadi gitu, punya alat harus bisa maksimal. Contoh nih, kita punya kayak, ini apa sih kalau orang nggak ngerti? Dia pikir, oh ini mah cuma buat ke printer kali ya. Kagak teman-teman, ini banyak banget fungsinya. Ini bisa buat Madi, kemudian bisa Dante. buat Dante, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini nih, ini Ableton, ini MIDI controller. Ya kalau di sini kita piano emang semua tuh kita jarang pakai sound stocknya. Kita pakai semua yang dari virtual instrument. Ini kebetulan lagi ada acara hybrid nih, kita setupnya pindah ke bawah, tapi biasanya di sini kita ada semua suara-suara piano yang suaranya mahal. Pianonya piano sama, tapi suaranya mahal bro. Iya, ini setup piano sini. Terus ini emang lagi ada setup buat akustikan tadi buat hybrid service-nya. Ya, teman-teman perlu ingat ya. Nanti kita dari tim kami dari Suara Visual Indonesia atau SVI, kita akan collaborate dengan dari pastornya The Collective Church, Pak Tim yang memang mengepalai di multimedia. Kita akan membangun sama-sama supaya memberikan edukasi. Kita sih semua rindu deh, semua gereja punya sistem yang bagus. Tetapi budget ya bisa yang sederhana dulu atau yang mahal gitu. Nah, contoh nih di sini kita pakai speaker JBL. Nah, The Collective ini sudah menggunakan JBL cukup lama dan dulu masih box yang kecil ya, sekarang udah. Iya, dulu boxnya masih kecil, sekarang boxnya sudah besar. Kita juga sebenarnya sih upgrade tuh selalu emang bertahap ya. Bertahap ya. Ya kalau emang secara finansial emang siapin bangku nih Pak. Kalau emang duduk sini aja. Emang kalau secara mahal itu emang kita bertahap. Dulunya kita mixer yang masih yang kelas itu kita upgrade ke kelas ini. Terus juga ini LED baru kan nih, belum lama nih. Dulu ya proyektor, kita ganti ke LED. Nah, jadi gini teman-teman. Tadi saya ngobrol sama Pak Tim. Multimedia tuh canggih banget. Automation. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing nanti takut miss, semua sudah diatur. Teks otomatis ganti. Kemudian multimedia, visual ganti. Visual ganti coba. Bahkan lighting bisa diganti juga otomatis. Semua sudah canggih gitu guys. Jadi kalau memang kebetulan di gereja ini pengen mendapatkan sesuatu yang profesional tetapi dengan sedikit pengerjanya, ya ini cocok banget gitu. Automation. Iya, seru. Ini pakai kalau ada waktu nanti pasti seru banget sih kalau buat ngediscuss kayak gitu. Kita bikin acara, kita siapkan sambil kita mungkin praktek gitu. Iya, bisa. Jadi di sini tuh setupnya tuh semua yang lagi di panggung tuh ngobrol sama semua yang di multimedia. Iya. Jadi nanti kalau dia lagunya mulai tuh udah semua kita on the grid semua. Iya. Sequential gitu. Sequence semua. Jadi tanpa ada kalau lagi kasih kode dari drum biasanya kan 1, 2, 3, 4, ini semua. Mereka udah otomatis tahu kapan dia masuk, kapan dia bridge, kapan ending gitu. Saya juga udah puluhan tahun pelayanan. Dulu pernah yang kayak gitu ya. Yang masih konvensional. Tapi makanya sama teknologi ini jadi wah canggih sih. Kadang-kadang yang lucu begini, drummer ketutup nih seperti ini. Waktu dia ngomong 1, 2, 3, ada mungkin dari mixernya lupa kirim. Nah si ini nggak denger nih si WL. Begitu harusnya ketukan pertama dia nggak mulai gitu karena dia nggak denger gitu. Kalau ini nggak, Pak Tim udah pikirkan itu. Jadi nggak akan miss. Mulai dari drummer, keyboardist, singer, semua. Tapi yang pasti challenge-nya untuk juga mengajar orang sih, itu yang susah. Nah, itu yang edukasi ya. Yang perlu, makanya ini doain ya cepet-cepet kita bikin acara gitu. Nah,
ini kan bikin hidup. Coba kalau kita matikan, gimana? Pasti beda suasananya. Ditambah lagi ada lighting. Dulu banyak saya gini Pak Tim, enggak emang gereja diskotik katanya. Saya bilang bukan. Jadi pandangan dia kalau gereja itu harus terang, karena orang baca Alkitab nggak kelihatan katanya. Sekarang Alkitabnya di LED jadi. Tapi ada yang apa ya, anti mainstream juga Pak. Jadi dia nggak mau ikutin inilah, nggak mau ikutin orang-orang yang berubah kepada hal-hal yang modern gitu. Iya. Ya nggak salah, cuma kan benefit dari bentuk seperti ini konsepnya, supaya jemaat itu nyaman ketika mereka menyembah, mereka memuji, mereka nggak lirik kanan kiri. Sebenarnya kayak ini tuh lebih ke ekspresif aja. Iya, expression. Ekspresi, ya. Jadi fokus benar-benar ke stage gitu. Jadi kita memang juga multimedia tuh sangat dipikirin gitu loh, bukan yang kayak lampunya dandutan ini lampu enggak, kita gitu pasti semua dipikirin. Jadi lighting itu ada yang namanya apa ya, psikologi mata ya. Jadi mata tuh dibikin enak ngelihat fokus sesuatu lewat lighting. Nah itu mantep nih LED dia. mantep nih LED ini. Playlistnya jadi kayak mau playlist buat sebelum kebaktian, tinggal klik doang, diganti. Kelihatan gitu lagunya apa yang lagi main. Terus di sini bisa lagu MC di playback di sini. Nih guys, ini aku lagi Pak Tim ada mainan baru, saya sendiri pusing gitu. Karena ini berkembang terus ya. Ini sih nggak mahal bro, tapi keren banget ya tuh. Saya nggak promo ya, nah saya tutup dah. Ini bisa untuk jadi apa, timernya udah nyala langsung. Terus mulai video opener, ganti template. Semua ini masih awal, belum nanti gue mau lebih bisa ngontrol komputer lain ya. Oh ya? Iya. Oh, canggih ya, alat sebesar itu ya. Jadi di sini teman-teman lihat ya, di sini meja kerjanya sebagai multimedia itu bekerja melalui salah satu software Pro Presenter. Iya, ini semua lirik di sini, terus semua visual LED keluar di sini langsung. Nah ini dia kalau kita udah mulai musik nih, dia gerak sendiri. Iya. Dia video sendiri deh, dia udah ikutin langsung. Kalau sudah mulai yang tadi kita bicarakan nih guys. Jadi ketika sudah play musik dari ketukan pertama, dia pindah sendiri. Iya. Pindah sendiri teksnya tanpa ada operator. Itu namanya automation. Iya. Terus diganti visual juga ntar nanti langsung. Visual juga kalau ini teman-teman sudah setup, dia akan ngikut pindahnya kemana gitu. Iya. Nah, terus kemudian nanti setupnya, nah kayak di sini, misalkan di sini sebagai backdrop. Kalau nanti teman-teman punya kiri kanan screen, bisa aja nanti buat teks plus kamera. Iya, iMac biasanya buat live feed. Ruangannya nggak besar, tapi canggih banget. Gitu. Terus itu ada di situ ada audio, lighting, multimedia. Jadi di sini multimedia, di sini lighting, terus audio situ. Ini lighting pakai software apa Pak? Martin. MPC, ya Martin. Oke. MPC. Keren banget ya. Ini masih ya. Ini justru ininya apa nih? Apa mimpinya buat ini nanti upgrade lagi sini. Upgrade lagi. Oh, guys, makanya kalau udah ke multimedia udah cinta banget lah. Ini apa? Ini controllernya. Enggak mereknya. Oh, ini M-Touch Martin. Oh, Martin. Ini M-Touch Martin. Tapi ini udah agak keluaran lama nih, kayak udah upgrade. Iya, udah sekarang udah bukan M-Touch lagi. Ini simple banget ya. Di sini lighting segini sepetak, multimedia sepetak, audio sepetak. Jadinya profesional guys. Nah itu makanya perlu teknologi dan perlu orang yang ngerti. Kalau enggak jadi sistem. Sorry ya, saya soalnya coba sendiri juga pusing. Akhirnya berantakan. Terus di situ kita pakai V1000 untuk audio. Iya. Mau lihat sana. Oke, siap. Bisa. Ini V1000 ngontrol audio semua, terus juga kita kiriman buat broadcast live via Dante. Nah itu juga ke ruangan beda lagi tuh semua, bukan di sini juga. Kok hilang? Sebentar. Nah ini guys tuh, ada mereknya ya guys, bukan abal-abal loh. Soundcraft VI1000.
sudah fully digital. Iya. Dan bekerjanya 48 channel. 48 channel, mixernya segede gini gitu. Prosesornya nggak usah di ini dah. Jadi semua audio di piano, sequencing semua via Dante semua, udah nggak pakai colok-colok analog lagi, cuma tinggal colok Cat 5 aja. Simple. Satu Cat 5 channel banyak. Kalau zaman dulu kan ampun. Snake cable. Begitu snacknya digigit tikus aja pusing. Wah, berapa channel? Kalau itu kan bisa dipisah jalur, dibikin redundant. Pokoknya secure dan hemat dan simple, tapi keren gitu. Terus yang terakhir di sini ini video. Nah, ini mau lihat ya, video switcher di sini nih. Nah, kita sini pakai ATEM. Nah, mulai dari sini dulu. Oh, dari sini dulu ya. Dari sini dulu aja. Oh, dari situ. Oke, guys, gini. Tampilan dari Pro Presenter, dari kamera semua, biasanya kan ada yang namanya switcher. Switcher itu nanti adanya di sini nih. Ini apa namanya, Pak? Ini ATEM Black Studio Magic. kayaknya. Studio ya. Studio HD kayaknya. Fungsinya apa nih, Pak? Switcher. Coba kita multimedia nggak masuk sini. Ini purely video. Purely kamera, I ya. see. Berarti begini, aku kebalik guys. Nah itu, makanya perlu belajar sama yang pakar. Ini monitornya. Ini preview, ini program. Berapa kamera guys kamu pakai? Iya, di sini Tinggal kita dioperate di sini. Di sini kita pakai 4. Jadi Pakai 4 kamera, ya? 4 kamera. Kirim ke tadi nih guys. Iya. Terbalik tuh. Nih, kirim ke sini. Baru yang ini masuk ke sana ya, Pak? Masuk ke broadcast, nggak dia di ruangan lain lagi. Oh, ada lagi. Ada ruang. Keren. Gitu. Nah, kalau guys mau lihat-lihat hasilnya, websitenya apa, YouTube-nya apa, Pak? TC Jakarta. DC Jakarta. Nanti kalau nanti dikasih link aja ya. Nah, bisa kalau lihat teman-teman ini silakan, nanti kita bisa kasih linknya kalau nggak semua ketemu. Lihat online hasilnya. service-nya. Saya ngelihatnya aja kagum, sorry ya. Gini, kebanyakan orang online itu suaranya hancur. Tapi saya nggak ngecap ya, teman-teman dengar sendiri kualitas suaranya asik banget. Terus Konten multimedianya nggak norak, profesional banget. Coba deh. semua mixing online itu pakai itu Luna Universal Audio ya. Wow. Jadi udah Lihat tuh. Mantap. Semua di SPI ada, teman-teman. Dari UE itu top banget. Very low latency. Iya. Makanya hasilnya coba denger seperti itu. Visual, audio semua, bahkan sampai mixer memang luar biasa ya. TC ini jadi partner dengan SPI itu cukup lama gitu. Iya. Jadi ya kita sih mau sama-sama give the best lah. Kita memberikan yang terbaik, kemudian dari partner kami juga klien kami happy dan dia timbal balik seperti ini. Makanya kita mau kolaborasi bikin workshop. Seru sih harusnya. Gimana Pak Tim? Thank you support terus buat TC, and kalau nanti ada waktunya bikin workshop pasti seru untuk selalu membagi dan Ya. tukar pendapat sama orang-orang yang juga tahu seperti itu. Saya Tapi pasti juga banyak yang pengen tahu kan. Gitu sih ya. Karena gue juga sebenarnya juga emang pengen tahu gitu, makanya gue suka riset juga. Iya. Pak Tim sebenarnya sama saya. Saya seneng riset, cuman lebih sabar Pak Tim. Kalau saya orang yang sabar, Pak. Begitu mentok, udahlah cari jalan lain gitu. Nggak nyampe guys. Makanya ketemu begini kan, aduh seneng banget. Bisa diajarin sama gini loh, orang yang udah tahu jalan, kita nggak usah nanya lagi kiri kanan, ikutin aja nyampe guys. Nah itu sama juga kayak gitu sistem. Sip. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan pastinya kita akan create workshop yang nanti kita bisa kenalan, ketemu bareng. Ya doain aja segera. Amin. Thanks. Thank you. Bye. Sampai ketemu lagi. God bless you.